Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Giananda Derina Fasya, NPM 405211000078. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait tentang sumber pendanaan dalam pekerjaan konstruksi. Setiap proyek konstruksi membutuhkan pendanaan yang terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan. Sumber dana untuk pengadaan konstruksi bisa berasal dari berbagai pihak, tergantung dari jenis proyek dan skema pembiayaan. Yang pertama ada APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Proyek pemerintah pusat seperti jalan tol, bendungan, dan bandara. Yang kedua APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, digunakan untuk infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah daerah seperti rumah sakit daerah, sekolah, atau jalan provinsi. Yang ketiga, kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU atau PPP, skema kolaborasi antara pemerintah dan swasta untuk pembiayaan dan pengelolaan infrastruktur publik. Yang keempat ada investasi swasta, sumber pembiayaan dari perusahaan swasta yang melakukan pembangunan proyek secara mandiri atau komersial. Yang kelima dana hibah atau pinjaman internasional seperti World Bank, Asian Development Bank, atau lembaga keuangan lainnya. Pengawasan dan evaluasi dalam pekerjaan konstruksi. Pengawasan internal dilakukan oleh tim proyek atau instansi terkait untuk memeriksa progres fisik dan keuangan. Yang kedua, pengawasan eksternal melibatkan auditor independen, inspektorat atau badan pemeriksa keuangan atau BPK untuk memastikan tidak ada penyimpangan. Yang ketiga, evaluasi kinerja penyedia jasa. Setelah proyek selesai, dilakukan evaluasi terhadap kinerja kontraktor dan konsultan, termasuk kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, dan kepatuhan terhadap kontrak. Keberlanjutan dan aspek lingkungan dalam konstruksi. Banyak proyek konstruksi saat ini yang mengadopsi konsep pembangunan berkelanjutan agar ramah lingkungan dan efisien dalam penggunaan sumber daya. Yang pertama ada green building, menggunakan bahan bangunan ramah lingkungan, efisiensi energi, dan pengelolaan limbah konstruksi yang baik. Yang kedua, low carbon construction, mengurangi emisi karbon dalam proses pembangunan seperti menggunakan material daur ulang. Yang ketiga, water and energy efficiency, menerapkan teknologi hemat energi dan air seperti panel surya atau sistem pengelolaan air hujan. Hal ini juga didukung oleh regulasi lingkungan dalam konstruksi seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang AMDAL serta inisiatif sertifikat Green Building dari GBCI atau Green Building Council Indonesia. Studi kasus dalam pengadaan konstruksi. Proyek infrastruktur jalan tol Trans Jawa. Pengadaan konstruksinya dilakukan oleh pemerintah melalui skema KPBU berupa ruas tol dikerjakan oleh perusahaan swasta dan BUMN konstruksi seperti Jasa Marga dan Waskita Karya. Pengadaan jasa konsultasi, studi kelayakan, perencanaan desain dan manajemen proyek dilakukan oleh konsultan infrastruktur seperti PT Wijaya Karya dan PT Hutama Karya. Selanjutnya ada proyek bangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Pengadaan konstruksinya membangun gedung pemerintahan, rumah dinas, dan infrastruktur penunjang dengan smart city dan green city. Pengadaan jasa konsultasi merancang konsep kota berbasis digital dan keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya ada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, dikerjakan oleh konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC dengan teknologi modern. Pengadaan jasa konsultan berperan dalam studi kelayakan, perencanaan, dan pengawasan teknis. Penting yang diperlukan dalam pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi. Yang pertama, memahami regulasi yang mengatur pengadaan untuk memastikan kepatuhan hukum. Yang kedua, mengetahui metode pemilihan penyedia jasa agar
proses berjalan secara adil dan transparan. Yang ketiga, mengelola risiko proyek agar pekerjaan berjalan sesuai jadwal dan anggaran. Yang keempat, mengadopsi teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pekerjaan konstruksi. Yang kelima, memperhatikan aspek berkelanjutan dan lingkungan. Digitalisasi dalam pengadaan konstruksi. Digitalisasi mempercepat dan mempermudah proses pengadaan. Pemerintah telah menerapkan LPSE atau layanan pengadaan secara elektronik digunakan untuk pengadaan pemerintah, SPSE sistem pengadaan secara elektronik, platform berbasis online untuk tender proyek pemerintah. Yang ketiga ada e-katalog LKPP digunakan untuk pembelian langsung barang atau jasa yang sudah terdaftar. Manfaat dari e-procurement adalah yang pertama, proses transparan. Yang kedua, mengurangi biaya dan waktu. Yang ketiga, menjaga kompetensi sehat antara penyedia jasa. Manajemen risiko dalam proyek konstruksi. Setiap proyek konstruksi menghadapi berbagai risiko yang harus dikelola dengan baik agar tidak menyebabkan keterlambatan atau pembengkakan biaya. Risiko dalam proyek konstruksi bisa dari berbagai sumber seperti risiko finansial, kenaikan harga material, perubahan nilai tukar, keterlambatan pembayaran. Yang kedua ada risiko teknis, kesalahan desain, kegagalan struktur atau ketidaksesuaian spesifikasi. Yang ketiga risiko lingkungan, cuaca ekstrim, bencana alam atau berdampak lingkungan dari proyek. Yang keempat risiko hukum, perselisihan kontrak, tuntutan hukum dari pihak ketiga atau perubahan regulasi. Yang kelima risiko manajemen, kurangnya koordinasi antara tim proyek atau tenaga kerja yang tidak kompeten. Strategi mengelola risiko. Yang pertama adalah identifikasi risiko sejak awal. Melakukan studi kelayakan proyek sebelum memulai konstruksi. Yang kedua, membuat perencanaan kontingensi, menyediakan cadangan anggaran dan rencana darurat untuk mengatasi masalah yang muncul. Yang ketiga, menggunakan asuransi proyek, melindungi proyek dari risiko keuangan akibat kecelakaan bencana atau kegagalan konstruksi. Pengadaan konstruksi berbasis ESG atau Environmental, Social, and Governance. Yang pertama adalah environmental, fokus pada bangunan hijau dan pengurangan limbah. Yang kedua sosial, keselamatan kerja dan pelibatan masyarakat lokal. Dan governance, kepatuhan hukum, transparansi dan anti korupsi. Contoh implementasinya yaitu yang pertama green building, proyek gedung dengan sertifikasi ramah lingkungan. Yang kedua tenaga kerja lokal, memperdayakan pekerja dari masyarakat sekitar proyek. Yang ketiga zero waste construction, mengurangi limbah dan daur ulang material konstruksi. Pengaruh kebijakan pemerintah dan regulasi terbaru. Regulasi pemerintah terus diperbarui untuk mempercepat dan menyederhanakan proses pengadaan. Yang pertama, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah, mempermudah mekanisme tender dan meningkatkan efisiensi pengadaan. Yang kedua, UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 menyederhanakan perizinan konstruksi agar proyek bisa berjalan lebih cepat. Yang ketiga, Peraturan Menteri PUPR Nomor 11 Tahun 2022 tentang standar keselamatan konstruksi, mewajibkan penerapan standar keselamatan yang lebih ketat. Peran stakeholder dalam pengadaan konstruksi. Di dalam pemerintah, perannya menyusun regulasi, menyediakan dana, dan melakukan pengawasan. Kontraktor melaksanakan pembangunan fisik sesuai kontrak. Yang ketiga, konsultan merancang, mengelola, dan mengawasi proyek. Masyarakat memberi masukan dan memantau dampak lingkungan. Lembaga keuangan menyediakan pembiayaan atau investasi proyek. Kolaborasi yang baik antar stakeholder akan memastikan proyek berjalan lancar, tepat waktu, dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat luas. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.